Indria Indriani, Tinggal Kamila, Adila Anggraini, Aira Pindana, Lydia Biniati, Muhammad Raihan, Muhammad Hasri. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran semalam? Ya, Jk. Siapa yang bisa? Sudah. Dipersilakan berdiri. Berdiri. Independen yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang mengatur, pengawasan, pemeriksaan dan pendidikan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, keuangan di sektor pasar modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor finansial. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pendidikan tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, menentukan penggunaan pengelola statuter, Pembelajaran semalam tentang OJK, yaitu lembaga jasa independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidik. Jadi pembelajaran kita masuk pembelajaran pada hari ini yaitu lembaga jasa keuangan perbankan. Yang pertama yaitu kita masuk dulu pengertian yang perbankan. Di sini ada tahu nggak apa yang dimaksud dengan bank? Tempat untuk melakukan transaksi keuangan, meliputi penyimpanan uang, pemberi pinjaman uang, atau penyalur kredit. Transaksi pembayaran saat sebagai transaksi Keuangan meliputi penyimpanan uang, pemberi pinjaman uang atau penyalur kredit, transaksi pembayaran, serta sebagai perantara dalam transaksi keuangan tersebut. Jadi yang kedua lagi kita masuk yaitu fungsi bank. Di sini Ananda ada tahu nggak apa saja fungsi dari bank? Mari silakan. Melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran, jasa penampungan pembayaran tagihan, jasa penitipan barang berharga, dan semacamnya. Jadi fungsi bank ini yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana ke masyarakat. Contohnya yaitu tempat penyimpanan uang, biasanya orang tua kita atau kerabat pernah menyimpan uang ke bank. Karena kalau kita menyimpan di bank uang itu aman, lebih aman dan tidak ada penipuan atau kehilangan duit. Contohnya kalau kita menabung di rumah, bisa juga penitipan barang-barang yang berharga semacam sertifikat atau yang lain-lain yang berharga, bisa juga kita simpan di tempat bank.
Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis bank. Yang ketiga yaitu jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ada tahu nggak? Apa saja yang kalian tahu tentang jenis-jenis bank? Berdasarkan fungsinya, bank dibagi menjadi tiga. Satu, bank sentral. Dua, bank umum. Tiga, bank kreditan rakyat atau BPR. Sedangkan berdasarkan penelitian, bank terbagi lima. Bank Indonesia, bank swasta nasional, bank milik komersi, bank milik asing, bank milik campuran. Yang pertama kita masuk dulu jenis-jenis pembagian bank yaitu berdasarkan fungsinya. Yang pertama kita masuk jenis-jenis bank yaitu bank berdasarkan fungsinya. Bank berdasarkan fungsinya menurut Undang-Undang Pokok Perbankan tahun nomor 10 tahun 1998, lembaga jasa keuangan perbankan di Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu Bank sentral. bank sentral. Yang kedua Bank umum. yang ketiga Bank kreditan rakyat atau BPR. Bank BPR. Bank BRI. apa lagi? Bank BRI. Apa lagi? Apa lagi? Contoh bank umum yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mega, Bank Danamon, itu termasuk bank umum. Selanjutnya kita masuk lagi bank kreditan rakyat. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan bank kreditan rakyat? Merupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip pelayanan yang dalam kegiatannya tidak memberi jasa dan fasilitas pembayaran. Jadi, ada tahu nggak apa contoh dari bank kreditan rakyat? Bank Makmur, Bank BRI itu termasuk bank umum tadi ya? Mas Syariah termasuk bank umum. BCA termasuk bank umum perdesaan. BKBD Bank Karya Produksi Desa. Selanjutnya kita masuk lagi bank berdasarkan pemilikannya. Bank berdasarkan pemilikannya yaitu ada 5 yang satu. Bank pemerintah. Oh iya, supin yang gua itu sumpah.
ingin siapa yang bisa menjelaskan tentang 5 bank tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Dipersilakan maju ke depan. Maju ke depan. Contoh ketiga, bank berdasarkan kepemilikan. Bank berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi 5 jenis yaitu 1. Bank pemerintah. Sesuai namanya, bank memiliki pemerintah. Milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian ataupun modalnya sepenuhnya milik pemerintah, sehingga keuntungan dari usaha bank ini juga sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. 2. Bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga seluruh keuangan dari usahanya menjadi milik swasta nasional tersebut. 3. Bank memiliki kooperasi. Bank memiliki kooperasi adalah bank yang seluruh sahamnya dan seluruh keuangan usahanya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum kooperatif. 4. Bank inisiasi. Bank inisiasi merupakan cabang bank dari bank yang ada di luar negeri. 5. Bank milik campuran. Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan pihak asing. Terima kasih. Ada yang ditanyakan nak? Tentang yang 5 tuh. Coba kepada anak ayah bertanya kepada kawannya. Contoh bank pemerintah itu apa? Bank swasta nasional itu apa contohnya? Saya tahu dong Pak. BNI itu termasuk bank pemerintah. BNI kan juga ngomong kita di rumah. Bank Selanjutnya kita masuk lagi bank berdasarkan statusnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, Bank Devisa. kedua, Bank Devisa. siapa yang bisa menjelaskan antara 2 bank tersebut? Dipersilakan maju ke depan. Bank Devisa merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Sedangkan bank non-devisa adalah bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagaimana bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri. Ada yang ditanyakan? Contohnya bank devisanya dan jelaskan contohnya bank devisa. Bank sendiri. BRI, masuk Siapa? BCA, BTN. Beda. Bank devisa itu contohnya Bank Mandiri, BRI, Bank BTN. Kalau kita pergi ke ATM pasti ada tuh. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi bisa digantikan di situ uangnya Pak. Bisa. Mau nak tengok uang Arab Saudi kok nggak bisa. Nggak bisa kalau itu kalau ingin Kita nak uang ke BRI itu ke tempat luar negeri itu bisa, tapi kan berbentuk rupiah juga, berbentuk orang lain. Tapi dari bentuk rupiah itu di negara orang bisa tukarkan jadi mata orang duit mata uang orang negara sebuah negara. Kalau bank non devisa itu Bank Yuda Bakti, Bank Ardana Internasional. Selanjutnya kita masuk bank berdasarkan cara menentukan harga. Yang keempat, cara menentukan harga. Bank konvensional.
Silakan siapa yang bisa menjelaskan tentang bank konvensional. Nah, coba dipersilakan. Bank berdasarkan cara menentukan harga. Yang pertama, bank konvensional. Iklan bank yang terkenal prinsip komersial adalah bank yang mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Bank syariah yaitu bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang menetapkan landasan falsafahnya kepada hukum Islam. Siapa lagi? Nah, bagi yang ditanyakan apa silakan. Jadi di bank syariah itu tidak mengandung riba. Bagaimana kan contoh bank konvensional, bank syariah? Tolong jelaskan. Kalau bank syariah itu Bukan pembelajaran pada hari ini dipersilakan ke depan. bank banyak di Indonesia. Silakan berdiri. Kesimpulan pembelajaran pada kali ini, kalau dengarkannya, ini kawan menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Bank adalah tempat untuk melakukan transaksi keuangan meliputi penyimpanan uang, pemberi pinjaman uang atau penyalur kredit, transaksi pembayaran, serta sebagai perantara dalam transaksi keuangan. Fungsi bank secara umum ada dua, yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau disebut dengan lending, dan menyalurkan dana ke masyarakat. Selain itu, bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang. Bank berdasarkan fungsinya terbagi tiga. 1. Bank sentral, 2. Bank umum, 3. Bank perkreditan rakyat. Berdasarkan kepemilikannya, bank terbagi 5. Bank pemerintah, bank swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Berdasarkan statusnya, bank dibagi menjadi 2, bank devisa dan bank non devisa. Dan berdasarkan cara menentukan harga, bank dibagi 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Terima kasih. Bagi yang bagi lagi. Berdasarkan kepemilikannya, bank dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Bank pemerintah. Sesuai namanya, bank milik pemerintah adalah pasca pendirian ataupun modalnya sepenuhnya milik pemerintah, sehingga keuntungan dari usaha bank ini juga sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah. 2. Bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga seluruh keuntungan dari usahanya menjadi milik swasta nasional tersebut. 3. Bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah bank yang seluruh sahamnya dan seluruh keuntungan usahanya dimiliki oleh perusahaan yang berbeda hukum koperasi. 3. Bank milik asing. Bank milik asing merupakan cabang bank dari bank yang ada di luar negeri. 5. Bank milik campuran. Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dan pihak asing. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu pengertian bank. Bank adalah tempat untuk melakukan transaksi keuangan meliputi penyimpanan uang, pemberi pinjaman atau penyalur kredit, transaksi pembayaran, serta sebagai perantara dalam transaksi keuangan keuangan tersebut. Yang kedua yaitu fungsi bank.
menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga, Perbedaan bank konvensional dan bank syariah itu apa? perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yaitu bank konvensional itu ada bunganya atau berunsur ada unsur riba. Kalau bank syariah tidak ada unsur ribanya. Ada yang bertanya lagi? Yang ketiga yaitu jenis-jenis bank. Bank berdasarkan fungsinya terbagi tiga: bank sentral, bank umum, bank BPR. Yang kedua, bank berdasarkan pemilikannya: bank pemerintah, bank swasta nasional, bank koperasi, bank milik asing, bank milik campuran. Yang ketiga, bank berdasarkan statusnya terbagi pula menjadi dua. Yang pertama, bank devisa, dan yang kedua, bank non devisa. Sebelum menutup pembelajaran kita terlebih dahulu. Tugas soalan mudah.